Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara bagaimana proses kepengurusan SIM A, SIM dasar mengemudi. Jadi SIM A ini kegunaannya untuk mengemudi roda 4. Langkah kepengurusannya, pertama kita harus mengambil surat keterangan sehat dulu. Jadi kita periksa kesehatan dulu ke dokter. Nanti dokter akan mengeluarkan surat keterangan berbadan sehat. Kemudian kita lanjut ke tes psikologis. Setelah selesai melaksanakan tes psikologis juga kita nanti akan dikasih surat keterangan telah lulus mengikuti tes psikologis. Dua surat ini kita nanti akan bawa ke Satpasim. Di Satpasim kita nanti minta formulir kepada petugas. Kita nanti isi formulir sesuai data kita. Kemudian baru kita daftarkan di tempat pendaftaran. Di depan pendaftaran nanti kita akan dikenakan biaya PNBP Rp120.000. Kemudian kita disuruh tunggu antrian atau tunggu dipanggil. Setelah nomor antrian kita terpanggil, kita lanjut mengikuti tes pertama. Tes pertama kita yaitu tes teori. Kita di tes teori ini akan dites masalah rambu-rambu, tata cara mengemudi, dan etika kita di jalan. Kalau untuk di saat sekarang di tempat kami udah diterapkan sistem simulator. Saya yakin juga di tempat teman-teman juga sudah pakai simulator. Kalau yang lama itu tes manual, itu tes tertulis. Kalau sekarang sudah sistem elektrik. Jadi kita akan nanti menyelesaikan soal-soal yang ada di simulator tersebut. Setelah kita selesai menyelesaikan tugas di simulator dan dinyatakan lulus, baru kita lanjut ke tes praktek. Di tes praktek ini langkah awal yang harus kita lakukan, pertama cek dulu kondisi kendaraan. Langkah awal, kita kelilingi ini kendaraan. Sambil mutar itu yang kita perhatikan bodi. Cek bodi kendaraan kita ada yang rusak, gores, atau mungkin lecet. Sekalian kita tengok kaca spion, perhatikan wiper kita, ban kurang angin apa tidak. Juga kita perhatikan sambil mutar itu ban serep kita ada enggak. Jadi kita mutar itu memperhatikan kondisi mobil. Mana tahu ban belakang kita bocor. Jadi kalau kita tidak cek, otomatis ban kita bisa rusak. Jadi kebanyakan orang gagalnya di tes praktek, setelah dikasihkan petugas kunci, dia langsung naik, langsung start dan langsung berangkat. Ini udah dipastikan gagal. Maka langkah awal tuh kita cek kondisi dulu. Kemudian baru kita naik ke mobil. Di mobil itu kita periksa lagi perlengkapan, mulai dari racun api, dongkrak, kunci roda, ban serap ya. Kemudian juga kotak P3K. Ya, maksudnya dengan lengkap dengan isinya. Itu semua wajib kita cek. Dan kita yakini mobil kita ini lengkap dan layak jalan, baru kita mulai jalan.
Yang harus kita perhatikan saat kita tes di jalan, kita harus tahu aturan-aturan jalan yang kita jalani. Kalau kita masuknya satu jalur atau berlawanan arah, posisi kita di kiri. Kalau dua jalur, dua lajur, kita posisi lajur kanan. Kalau seandainya 3 lajur, kita di tengah. Dan kita juga harus perhatikan, setiap kita mau berbelok, kita jangan sampai lupa hidup sign. Itu juga nilai. Kemudian setiap persimpangan kita perhatikan rambu-rambu, apakah kita di situ disuruh berhenti apa tidak. Kalau ada rambu-rambu stop, berarti kita wajib berhenti dulu. Pastikan kiri kanan, setelah aman baru jalan. Seandainya itu rambu-rambu tidak ada, tetap kita pelan dan hati-hati. Kalau yakin, kita langsung. Kalau ragu-ragu, ambil tindakan berhenti. Begitu juga nanti kalau kita melalui keramaian, kita harus mengurangi kecepatan atau berjalanlah lambat, agar kita bisa kontrol kecepatan dan menguasai situasi, agar tidak terjadinya kecelakaan. Apalagi kita dalam penilaian uji SIM. Kadang petugas akan tes kita, kadang kita disuruhnya laju, padahal itu hanya jebakan. Makanya kita tetap di prinsip kita, apa yang seharusnya kita lakukan di sana. Namanya ujian. Kemudian saat kita menjumpai lampu rambu-rambu, kita harus tengok itu warnanya apa. Kalau warna kuning berarti kita disuruh untuk berhati-hati. Kalau warnanya hijau berarti kita disuruh lewat atau jalan terus. Kalau saat lampu itu merah, berarti kita wajib berhenti sesuai dengan rambu-rambu. Rambu-rambu itu ada 4 warna, tapi di lampu rambu-rambu ada 3. Merah, larangan, larangan berjalan. Kuning, hati-hati, hati-hati dalam suasana jalan tersebut. Hijau berarti kita disuruh untuk jalan terus. Itu kalau kita tesnya di jalan. Kalau kita tesnya di Satpas, itu biasanya kita dites melalui kun. Nanti para petugas akan masang kun. Itu berbentuk bundaran. Ada juga yang bentuknya angka 8. Jadi bundaran ini maksudnya mentes kemampuan kita berbelok. Apakah cara berbelok kita pas apa tidak? Itu tujuannya. Kemudian di angka 8. Di angka 8 ini nanti petugas akan memperhatikan kemahiran kita dalam berbelok, tikungan, atau berbalik arah. Jadi di bundaran itu dia banyak poin. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kegagalan yang banyak sama kawan-kawan, menurut penilaian saya, karena banyak juga dari warga saya atau orang-orang terdekat saya selalu bertanya, kenapa uji SIM itu terlalu berat? Kenapa uji SIM itu susah? Sebenarnya itu tidak susah. Itu semua yang kita lakukan hari-hari. Cuma titik beratnya itu adalah di mental. Kita udah grogi duluan. Ya contohnya begini. Banyak juga saya dengar kawan-kawan baru aja dia baru mau ngurus SIM, ingin mengurus SIM, hatinya udah berkata duluan, oh ini tak akan lulus. Berarti dia pesimis. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis, harus yakin dengan kemampuan yang kita punya.
Karena semua yang kita lakukan di tes itu yang kita lakukan hari-hari. Jadi tidak ada sulitnya. Jadi ini kunci dari saya agar kita lulus di saat tes uji SIM. Pertama, kita harus percaya diri dulu dengan kemampuan kita. Usahakan kita tenang. Kita bikin suasananya enjoy dulu. Yang sangat fatal bagi kawan-kawan, saya perhatikan mereka udah down duluan, grogi. Jadi saat sampai di Satpasim, menengok petugas polisi aja mereka udah down duluan. Mereka udah berpikiran, ini udah akan lulus nih. Oh, nggak ada orang yang lulus. Ya mungkin orang tidak lulus, belum tentu juga kita tidak lulus gitu. Jadi kita harus percaya diri dulu. Mereka tidak lulus, kita wajib lulus. Kita harus lulus. Itu niatnya. Kalau masalah hasil itu nanti belakang, kita coba dulu. Setelah kita lakukan, baru kita tahu hasil. Apapun nanti hasilnya, itu harus wajib kita terima. Dan kita juga bisa minta solusi kepada petugas. Jadi gimana Pak langkahnya, solusinya? Mungkin kita disuruh balik 1 minggu lagi, atau mungkin kita bisa curi-curi waktu setelah nanti silanya satpasnya tutup. Itu sore itu lapangan kita pakai aja untuk latihan, atau kita permisi sama petugas, boleh. Itu tidak akan dilarang. Ya, jadi kita jangan takut gitu. Jadi itulah pengalaman dari saya dalam kepengurusan SIM. Jadi saya yakin kawan-kawan juga bisa. Kunci utamanya terapkan apa yang saya anjurkan, yaitu pertama percaya diri, yakin dengan ilmu kita, yakin dengan kemampuan kita, dan bikin suasananya rileks, bikin suasananya senyaman mungkin. Jadi tidak perlu itu ditakuti. Jadi selama ini kenapa kawan-kawan tuh banyak tak lulus? Ya seperti itu. Mereka dari rumah mau ke tempat Satpasim, mereka selalu berkata, ini takkan lulus, takkan lulus, takkan lulus. Ya cuman kita mau lulus? Kita aja udah yakin tak lulus. Makanya kita harus percaya diri dulu. Jangan kita menyerah sebelum berjuang. Jangan kita kalah sebelum mencoba. Sebenarnya mengikuti ujian, mengikuti tes itu ilmu buat kita. Jadi di situ kita bisa ngukur kemampuan kita sampai di mana. Itu saran dari saya. Karena intinya kita ini tidak ada yang pintar ya, tidak ada yang hebat. Semuanya melalui proses belajar. Dan saya selalu menyarankan kepada siswa saya untuk mengikuti tes. Jadi saya selalu terapkan, kita harus percaya diri, kita harus yakin dengan kemampuan kita. Setelah kita mengikuti tes, kita di situ akan tahu nanti sampai di mana kemampuan kita. Dan kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang ada. Jangan merasa puas dengan yang kita punya. Dan saya pun sampai saat ini masih tetap belajar. Meskipun saya sudah jadi instruktur. Jadi saya sebagai instruktur bukan berarti saya pintar dari yang lain, tidak. Mungkin saya sebahagian banyak tahu. Nah, itu karena proses belajar. Makanya saya terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya agar murid-murid
atau siswa yang kursus di tempat saya bisa lebih berkembang lagi. Dan alhamdulillah sudah 2000 lebih siswa saya itu semuanya aman, lancar, dan alhamdulillah mereka juga sudah melintas. Bahkan sudah ada yang bawa bus, ada yang bawa truk. Saya merasa bangga. Jadi kami sebagai instruktur, sebagai mentor sangat bangga kalau siswa kami bisa berprestasi. Apalagi pada saat ini transportasi ini merupakan kebutuhan. Jadi tetaplah belajar, tetap semangat. Salam dari Every John Channel. Salam mengemudi.